Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 269.000. Luar biasa support yang kalian berikan dan saya harapkan bahwa support dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. In this new content of channel YouTube Triple B teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota Manchester. Pertandingan pertama antara Watford versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 1-3. Pertandingan kedua adalah antara Manchester United versus Crystal Palace yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 1-0. Kita tahu bahwa baik Manchester City dan juga Manchester United adalah dua tim yang memang lebih sering bersaing di papan atas dari English Premier League dalam 5 atau 6 musim terakhir. Memang yang lebih berhasil adalah Manchester City. Tapi musim ini sepertinya Manchester United melakukan suatu perubahan besar dengan menunjuk pelatih senior yaitu Ralf Rangnick untuk bisa mengubah pola permainan atau cara permainan dari Manchester United yang mirip tentunya dengan Chelsea, Liverpool, serta Manchester City. Apa yang membuat Manchester City itu sukses mendominasi English Premier League? Yaitu dengan adanya Pep Guardiola. Karena Pep Guardiola itu punya konsep permainan yang perlu diikuti oleh semua pemain yang membela Manchester City atau menjadi bagian dari skuad Manchester City. Memang Pep juga membeli cukup banyak pemain, tapi dia juga tidak membeli pemain-pemain mega bintang. Ya kan? Dia membeli pemain-pemain yang memang punya potensi menjadi pemain bintang. Dan dia membuat pemain-pemain tersebut bermain kolektif di Manchester City dan juga menjadi pemain yang sekarang menarik perhatian kita semua. Salah satunya sekarang adalah Bernardo Silva yang mencetak 2 gol di pertandingan lawan Watford dan juga mencetak 1 gol di pertandingan Manchester Derby. Jadi memang sosok pelatih itu sangat penting teman-teman, dan itu yang coba dilakukan oleh manajemen Manchester United kali ini. Mereka menunjuk pelatih yang senior yang punya pengalaman meskipun belum punya pengalaman melatih klub besar. Tapi pelatih tersebut yaitu Ralf Rangnick punya konsep permainan yang kita semua sudah tahu adalah konsep permainan pressing game. Tapi pressing game ini juga perlu diimbangi dengan passing teman-teman. Jika passingnya tidak baik, maka sulit untuk tim tersebut bisa membangun serangan secara rapi. Dan itu juga yang terlihat di pertandingan lawan Crystal Palace. Sepertinya para pemain Manchester United ini sedang beradaptasi dengan skema permainan baru. Anyway, saya ingin dulu membahas pertandingan pertama antara Watford versus Manchester City. Kita tahu bahwa Watford sebelumnya atau pernah di kandang ya mengalahkan tim asal Manchester lainnya yaitu Manchester United kan dengan skor telak 4-1. Ya saya pikir Watford bisa menang ya yang pertama karena memang mereka bermain menyerang, tidak hanya menunggu di belakang kemudian melakukan counter. Pressingnya luar biasa, agresif sekali dan membuat para pemain MU itu sulit untuk mengimbangi agresivitas dari para pemain Watford dan tentunya para pemain MU ceroboh di lini pertahanan sehingga bisa kemasukan 4 gol dalam satu pertandingan tersebut. In this game lawan Manchester City seperti biasa Ranieri menerapkan strategi menyerang tapi jelas terlihat para pemain Watford itu kalah untuk mengimbangi permainan cepat yang diperagakan oleh para pemain Manchester City dengan passing game mereka, dengan possession game mereka, dan juga dengan counter pressing yang mereka lakukan. Nah inilah salah satu contoh tim yang solid. Pada saat tim tersebut bisa melakukan pressing, counter pressing, passing, possession, dan juga diimbangi dengan skill individu dari para pemainnya. Jadi kombinasi permainan ini yang membuat tim lawan ini sering lumpuh lawan Manchester City. Memang City telah kalah 2 kali. Lawan Tottenham Hotspur dan juga lawan Southampton ya jika saya tidak kalah lawan Southampton ya, tapi kalah lawan Crystal Palace ya, saya salah itu, kalah lawan Crystal Palace di kandang sendiri. Nah kenapa City itu bisa kalah? Karena Palace dan juga Tottenham Hotspur itu bermain bertahan total. Ya, dua tim tersebut bermain bertahan total dan hanya sesekali mengandalkan counter attack. Jika tidak perlu menyerang, maka mereka akan tetap stay di belakang. Nah, itu yang menyulitkan Manchester City. Tapi Watford, kita perlu berikan kredit juga kepada Ranieri bahwa dia menerapkan strategi menyerang. So, from the lineup itu sangat penting teman-teman. Kita bahas dulu lineup dari tim tuan rumah. Ada Bachmann, penjaga gawang dari Watford, ada Femenia, kemudian ada William, ada Craig, ada Danny Rose, pemain yang sebelumnya pernah membela Tottenham Hotspur, ada Luza, kemudian ada Emmanuel Dennis, ini pemain yang berbahaya,
Tom Cleverley pernah membela Manchester United, Sissoko, Pedro, dan di depan Joshua King. Untuk Manchester City, Phil Foden, Jack Grealish masuk lagi dalam lineup sebagai starter. Ada Raheem Sterling, ada Silva, ada Rodri, ada Gundogan, ada Cancelo, Laporte, Diaz, Walker, dan juga Ederson. Hampir saja Ederson clean sheet, tapi Watford bisa mencetak 1 gol. Dari jalannya pertandingan, memang para pemain City terlihat jelas ingin mencetak gol secepat mungkin. Memang lawannya adalah tim lemah, tapi bukan berarti para pemain City itu meremehkan Watford. Karena terlihat kepentingan dari para pemain Manchester City itu di menit-menit awal untuk bisa mencetak gol cepat. Dan mereka berhasil mencetak gol cepat itu, teman-teman perlu juga perhatikan bagaimana flow penyerangan dari Manchester City. Lihat saja, mereka bisa memindahkan, mereka bisa memindahkan flow of the attack, atau aliran penyerangan itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau bahkan dari tengah ke kiri ataupun kanan. Artinya ada variasi serangan yang dilakukan. Tentu itu sulit untuk dibaca oleh para pemain Watford. Dan kita lihat pada saat bola itu dipindahkan dari sektor kanan ke kiri ke Foden, Foden berada dalam free position. Karena para pemain Watford itu terkonsentrasi di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Dan ketika Foden mendapatkan bola juga, kita bisa perhatikan dia memberikan umpan yang akurat. Foden ini memang pemain yang berbahaya, teman-teman. Dia memang jarang mencetak gol, tapi pergerakan-pergerakannya tanpa bola ini bahaya karena dia pintar mencari ruang yang terbuka. Dan tidak biasanya Raheem Sterling itu mencetak gol dengan kepalanya. Pintar sekali Raheem Sterling ini mencari ruang di dalam kotak penalti Watford. 0-1 bukan berarti bahwa City akan bertahan. Dan terbukti di 15 menit awal jalannya pertandingan ini, City mendapatkan peluang lagi. Dari Raheem Sterling lagi, kemudian dari Jack Grealish. Tapi saya pikir penjaga gawang dari Watford ini juga lumayan bagus ya. Bachmann, dia juga melakukan beberapa penyelamatan krusial tersebut. And then yang memang tidak bisa dihindari juga Bernardo Silva. Ya, kita lihat lagi bagaimana pola serangan yang dibangun begitu cepat. Gundogan shooting bisa diblok. Kemudian Bernardo Silva dalam situasi yang sulit dan juga sudut yang sempit bisa mencetak gol kedua. Saya pikir bahwa City akan pesta gol di pertandingan ini. Tapi di babak kedua, saya perhatikan bahwa para pemain City bermain lebih slow lagi. Ya, tentu mereka juga tidak ingin menggeber langsung. Kita tahu bahwa City akan kembali bermain di Liga Champions. Meskipun mereka sudah lolos, saya pikir Guardiola juga ingin menjaga kebugaran para pemain. Dia juga terlihat jelas ya, mencoba untuk membuat para pemain itu bermain lebih tenang lagi. And Bernardo Silva can score a wonderful goal. Ya, gol yang luar biasa, dia tendang dengan kaki kirinya. Saya pikir ya sekarang setelah ada De Bruyne, ya Bernardo Silva lah salah satu bintang dari Manchester City. Yang saya pikir bahwa City itu jika ada 11 pemain yang main di atas lapangan itu 11-11-nya adalah pemain bintang. Karena mereka bermain kolektif sekali. And finally Watford can score a goal dari Hernandez. Ya, ini juga saya pikir para pemain City lengah ya di pertahanan karena dia pertama tendang kena tiang, kemudian tidak ada yang mengawasi gerak-geriknya untuk bisa memanfaatkan situasi rebound tersebut. Overall City unggul jauh dan seperti biasa City unggul secara possession, City unggul dari jumlah peluang yang mereka peroleh, tapi saya pikir lawan tim-tim lemah seperti ini memang terlihat ya ketidakseimbangan. Karena City ini permainannya sudah matang. Para pemain juga sudah lama bermain secara bersamaan. Ada Jack Grealish pemain baru, memang Grealish tampaknya belum tune in, tapi paling tidak dia bisa involve secara permainan juga dengan para pemain lainnya. And now to the second game, ini yang kita semua tunggu-tunggu, bahwa debut dari Ralf Rangnick sebagai pelatih dari Manchester United. Kita semua menunggu bagaimana MU ini akan berubah permainannya. Kita inginkan tentu, ya bukan saya kan bukan fan MU, tapi tentu sebagai seorang yang netral, saya juga ingin melihat pertandingan yang menghibur saya. Ya, seperti dulu kita tahu MU itu bermain cepat, ya selalu berupaya untuk mencetak gol sebanyak mungkin dalam setiap pertandingan di era Fergie tentunya. So in this lineup, saya menunggu apakah nih ada perubahan nggak yang akan dilakukan di lineup oleh Rangnick. Ternyata enggak juga sih. Dia memainkan Dalot, Lindelof, Maguire, Telles. Banyak rumor bahwa Maguire tidak akan menjadi kapten, tapi ternyata enggak. Dia tetap memberikan kapten kepada Maguire. De Gea di belakang, ada Scott McTominay, ada Fred, ada Bruno, ada Sancho, ada Ronaldo, ada Rashford. Kalau saya perhatikan nih formasinya seperti ketika dia melatih Leipzig. 4-2-2-2. Jadi Bruno dan Sancho di belakang, Ronaldo dan Rashford di depan. Kemudian tentu dua gelandang bertahan, McTominay dan Fred. Dari Palace, jangan remehkan Palace ya, karena Palace ini bisa mengalahkan City. Memang mereka baru menang 3 kali, tapi mereka bisa mengalahkan City di City dengan cara bertahan yang disiplin. Dan itu juga mereka lakukan di match ini, sehingga sulit untuk para pemain MU itu mencetak lebih dari 1 gol. Zaha, Benteke, Ayew, Zaha mantan pemain MU, pemain terakhir yang dibeli oleh Fergie ya, jika saya tidak salah ya, sebagai manajer dari Manchester United. Ada Gallagher, ada Kouyaté, ada Schlupp, ada Mitchell, ada Guehi, ada Tomkins, ada Klein, ada juga Guaita.
Ya kalau dilihat sih Palace nih full tim ya, mereka siap tempur nih lawan Manchester United. Memang ada beberapa pemain yang absen seperti MacArthur dan juga Ward, tapi saya pikir ini juga adalah susunan pemain yang kuat. Dari jalannya pertandingan, saya juga cukup kecewa melihat permainan dari Manchester United. Saya pikir bahwa mereka akan bermain kreatif, mereka akan bisa menciptakan lebih banyak peluang, tapi tampak para pemain ini masih belum nyetel dengan skema permainan yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. Memang itu wajar, karena ini pertama kalinya Rangnick meminta para pemain Manchester United itu bermain cepat, terus melakukan pressing, sehingga terlihat para pemain MU itu banyak melakukan salah passing, banyak juga melakukan foul teman-teman. Ya, saya tidak menyangka bahwa MU itu banyak melakukan foul di game ini, dan memang dari segi statistik terlihat 16 kali fouls yang dilakukan oleh para pemain Manchester United, dan juga ada 2 pemain yang mendapatkan kartu kuning. Betul kan? Ada 2 pemain yang mendapatkan kartu kuning, Scott McTominay dan juga Lindelof. Bahkan Bruno Fernandes pun melakukan foul yang tidak perlu. Jadi tampaknya para pemain MU ini ketika diminta untuk terus press, terus mengejar para pemain dari tim lawan ini sedikit kesulitan. Dan itu mengganggu juga konsentrasi mereka untuk membangun serangan. Dari segi peluang, ini yang lucu nih, MU main di kandang sendiri, ya mereka possessionnya luar biasa. Tapi peluangnya secara total cuma 3. Di babak pertama itu cuma 2 yang saya lihat, dari Bruno dan juga dari Ronaldo. Fred hampir mencetak gol loh, lihat tuh di babak pertama saat dia mendapatkan umpan dari Sancho atau Rashford tuh, Sancho tuh sepertinya. Tapi ternyata tendangannya itu bisa diblok oleh Tompkins, kalau enggak itu udah gol loh. And coming into the second half, saya kira bahwa Ralf Rangnick itu akan melakukan perubahan secara cepat ya, tapi enggak, dia menunggu hingga menit ke-62, ternyata Mason Greenwood dimainkan. Mason Greenwood ini kan pemain yang egois ketika memang masih di era Ole di musim ini. Ya, dia lebih memilih untuk melakukan shooting ketika dia sudah berada dekat kotak penalti atau di dalam kotak penalti. But in this game terlihat dia bermain kolektif sekali. Dan karena dia memberikan umpan kepada Fred, maka Fred yang saya lagi-lagi tegaskan bahwa bagi saya adalah pemain yang memang jika dipoles secara baik atau jika diberikan instruksi secara benar oleh pelatih, tentu dia akan bermain lebih rapi lagi seperti yang dia selalu tunjukkan saat dia membela tim nasional Brazil. Dan sekarang dengan Rangnick, memang sih dia ada melakukan beberapa kali salah passing, tapi pemain ini fight di atas lapangan. Hampir saja dia tidak bisa melanjutkan pertandingan kan teman-teman, tapi dia fight, dia bangkit. Dan saya pikir ini bukan gol spekulasi, dia sudah tahu posisi penjaga gawang itu out of position, sehingga dia shooting dengan kaki kanannya mengincar pojok kanan atas dari penjaga gawang Crystal Palace, Guaita. Itu yang saya namakan PJKA ya, pojok kanan atas. And he can score a wonderful goal, dan bagi saya man of the match di pertandingan ini lagi-lagi Fred. Luar biasa permainannya, fighting spiritnya luar biasa, dan dia merupakan salah satu pemain yang saya lihat justru terus memberikan tekanan kepada para pemain Palace, apakah itu di ruang pertahanannya sendiri atau juga di ruang pertahanan dari para pemain Palace. But overall saya pikir bahwa kreativitas dari para pemain MU masih minim, dan secara permainan ya terlihat ya mereka tidak mampu untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada para pemain Palace di lini pertahanan, karena begitu banyak tendangan juga yang mereka lepaskan itu adalah melenceng, tidak sesuai sasaran yang mereka incar. Jadi saya pikir masih ada pekerjaan rumah yang cukup banyak yang perlu dilakukan oleh Ralf Rangnick jika dia benar-benar ingin para pemain MU itu bermain dengan gaya pressing game, mengandalkan passing dan juga tentunya possession. Tapi kita sudah bisa melihat perubahan yang cukup signifikan dalam permainan Manchester United, yaitu para pemain yang diminta untuk terus berlari, untuk minta terus mengganggu pergerakan dari para pemain tim lawan. Lihat saja Harry Maguire, ya kan, di eranya Ole begitu banyak kesalahan, tapi di match ini terlihat dia duel di udara juga tuh dengan pemain Palace yang baru masuk tuh ya, pemain Palace yang baru masuk, sehingga kita lihat dia sampai dibalut saja kepalanya dia masih bisa bermain di pertandingan ini, kan luar biasa. Kita lihat fighting spirit dari Harry Maguire, yaitu Odsonne-Edouard ya. Dia berduel di udara dengan Edouard. Memang Palace hampir mencetak gol dari Ayew, tapi saya pikir Palace tidak banyak peluang di pertandingan ini. Itu karena pressing game yang bagus dari para pemain Manchester United. Jadi itu yang saya katakan, secara pressingnya bagus, tapi passing dan possession itu yang perlu ditingkatkan. So good wins for Manchester United and Manchester City. Dan dari klasmen sementara kita lihat di papan atas semakin ketat. City nomor 1 35 poin, beda hanya 1 poin dengan Liverpool 34, beda hanya 2 poin dengan Chelsea 33, dan beda 8 poin dari West Ham dengan poin 27. Kita tunggu lagi pertandingan selanjutnya dari English Premier League. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan berikan komentar kalian tentang permainan dari Manchester City yang menurut saya sih wonderful, dan dari Manchester United yang menurut saya masih terpecah belah. Saya belum melihat ada teamwork di antara para pemain MU karena mereka lebih fokus kepada pressing daripada passing ataupun possession. Silakan berikan komentar kalian. No hit, only football. Salam sepak bola.